Halo semuanya, selamat datang di channel In Movie. Kali ini kita akan membahas salah satu film dari Marvel Cinematic Universe, yaitu Captain America: The First Avengers. Film ini rilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Joe Johnston, dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Tommy Lee Jones sebagai Colonel Chester Phillips, Hugo Weaving sebagai Johann Schmidt atau Red Skull, Sebastian Stan sebagai James Buchanan Barnes, dan masih banyak lagi. Film ini merupakan cerita awal dari timeline Marvel Cinematic Universe. Tak perlu berlama-lama, mari langsung saja kita simak alur cerita Captain America: The First Avengers. Film ini dimulai pada tahun 2011. Para ilmuwan menemukan sebuah bangkai pesawat di Kutub Utara. Di sana mereka menemukan sebuah benda bulat misterius dengan motif merah putih biru yang adalah shield vibranium milik Captain America. Kemudian kita dibawa flashback pada Maret 1942, di mana pasukan Hydra yang dipimpin oleh Johann Schmidt menyerbu sebuah gereja di Norwegia, mencuri artefak kosmik misterius yang kita kenal dengan Tesseract. Tesseract merupakan salah satu permata ruang harta Odin yang kekuatannya mampu menghancurkan dunia dalam sekejap. Setelah menemukan Tesseract yang asli, Smith pun membunuh penjaga gereja tersebut dan menghancurkan kota. Pada tahun 1943 di New York City, seorang pria bernama Steve Rogers dengan tubuh pendek dan kurus mencoba bergabung ke dalam militer untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua melawan pemimpin Nazi Adolf Hitler. Setelah sekian kali mencoba, dia selalu gagal karena fisiknya yang lemah dan punya riwayat penyakit. Saat sedang menonton di bioskop, Steve Rogers menegur seseorang yang buat gaduh di bioskop tersebut, yang membuat dirinya dihajar habis-habisan di sebuah lorong. Kemudian dia diselamatkan oleh sahabatnya James Buchanan Barnes, yang biasa dikenal dengan Bucky Barnes, yang merupakan salah sersan tentara yang ditempatkan di Infanteri 107, yang keesokan harinya akan dikirim ke Inggris untuk menjalankan tugas pertamanya. Bucky mengajak Roger untuk menghabiskan waktu bersama di hari terakhirnya di kota New York. Mereka pergi ke Stark Expo untuk melihat pertunjukan dari Howard Stark, yang memamerkan teknologi pembalik gravitasi yang dapat membuat mobil berjalan tanpa menyentuh tanah, tapi percobaan itu gagal. Setelah itu, Bucky mengajak Roger untuk bersenang-senang dengan wanita, tetapi Roger menolak. Roger mengatakan tidak akan menyerah dan akan terus mencoba untuk bergabung menjadi anggota militer. Roger lebih memilih ikut perekrutan militer yang kebetulan ada di tempat tersebut. Tanpa sengaja, percakapan mereka didengar oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. Abraham Erskine. Kemudian, Dr. Erskine menghampiri Steve Rogers, bermaksud mencari beberapa informasi darinya dan alasannya untuk bergabung dengan tentara walaupun sudah gagal berkali-kali. Singkat cerita, Steve Rogers pun lulus bergabung menjadi anggota militer dengan bantuan Dr. Erskine. Di markas Hydra, Smith dan Dr. Arnim Zola sedang membuat desain yang bisa menyerap Tesseract menjadi senjata pembunuh massal untuk mewujudkan tujuannya, yaitu menghancurkan dunia. Kemudian percobaan pun dilakukan dan berhasil, yang kemudian menghasilkan sebuah energi berwarna biru. Di tempat lain di kamp pelatihan, Steve Rogers memulai latihan pertamanya, diawali dengan arahan dari Peggy Carter. Kemudian setelah seorang prajurit dengan tengilnya menanyakan soal aksen bicara Peggy Carter dan memanggilnya Ratu Victoria. Kemudian Peggy Carter memberikan salam perkenalan yang hangat di pipi prajurit tersebut. Lalu, Kolonel Chester Phillips yang merupakan pemimpin operasi divisi tersebut datang. Semua dikumpulkan untuk menjalani tes pelatihan yang bertujuan untuk menjadi satu orang prajurit super. Pelatihan pun dimulai. Steve Rogers menjadi bahan beli teman-temannya karena fisiknya yang lemah dan selalu gagal dalam tes unjuk kekuatan. Dalam tes mengambil bendera di tiang, para prajurit berlomba-lomba untuk menempatkannya agar dapat berkendara satu mobil dengan Peggy Carter. Tapi, tidak ada satu pun yang berhasil kecuali Steve Rogers yang lebih menggunakan otaknya daripada ototnya. Dan Rogers pun pergi bersama Peggy Carter sampai ke garis finish. Colonel Phillips meragukan Steve Rogers untuk menjadi seorang prajurit super dan mengatakan Dr. Erskine salah memilih orang. Dr. Erskine pun menjelaskan, dia mencari orang yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, yang bisa mengontrol kekuatan yang akan didapatkannya, bukan orang yang berbadan proporsional dan good looking seperti kualifikasi pada umumnya. Kolonel Phillips membuat tes dadakan dengan melempar granat palsu ke arah Steve Rogers dan teman-temannya, yang membuat semua orang menghindari granat tersebut kecuali Steve Rogers, yang malah memeluk granat tersebut untuk melindungi teman-temannya. Melihat tindakan Steve Rogers tersebut, Peggy Carter dan Kolonel Phillips berpikir bahwa Steve Rogers adalah orang yang tepat untuk menjadi seorang prajurit super. Di malam hari, Dr. Erskine mendatangi Steve Rogers di kamarnya dan menceritakan tujuan yang sebenarnya.
Dr. Erskine menceritakan bahwa dahulu kala Adolf Hitler meminta tolong kepadanya untuk menjadikannya prajurit super, dan akhirnya dia pun mengirim pemimpin Hydra yang bernama Johann Schmidt, yang merupakan seorang yang sangat ambisius sama dengan Hitler. Schmidt yakin kalau ada kekuatan besar yang tersembunyi di bumi yang ditinggalkan oleh para dewa yang hanya bisa diambil oleh manusia super, sehingga Schmidt pun menerima formula ciptaan Dr. Erskine tersebut. Bahkan, Schmidt mengancam jika tidak diberikan formula tersebut yang adalah serum super soldier. Schmidt akhirnya menyuntikkan serum tersebut yang sebenarnya belum siap ke dalam tubuhnya, yang ternyata berhasil menjadikannya bertambah kuat dan juga jahat. Akan tetapi, karena formula tersebut belum sempurna, dia harus menerima efek sampingnya. Dr. Erskine menjelaskan bahwa serum ini akan menjadikan orang yang baik akan semakin baik dan orang jahat akan bertambah jahat. Roger memang benar adalah orang yang lemah, namun orang seperti dirinya akan menghargai dan memanfaatkan kekuatan yang akan diberikan tersebut. Steve Rogers pun akhirnya bersedia menerima kekuatan tersebut dan berjanji akan tetap menjadi orang yang baik seperti dirinya yang sekarang. Di markas Hydra, Schmidt yang sudah mengetahui lokasi Dr. Erskine berada, memerintahkan Dr. Zola untuk membunuhnya dan merebut serum super soldier miliknya. Karena Schmidt berpikir serum itu satu-satunya pertahanan musuh yang mampu menghadapi kekuatan Hydra. Kembali ke Steve Rogers yang diantar oleh Peggy Carter ke tempat rahasia Dr. Erskine. Di sana dirinya akan mendapatkan suntikan serum super soldier yang sudah disempurnakan oleh Dr. Erskine. Sebelum tiba di sana, Rogers sempat mengutarakan niatnya untuk mengajak seorang wanita berdasar di satu saat nanti, di mana dirinya belum mengetahui siapa wanita tersebut. Mereka pun akhirnya sampai pada sebuah toko barang antik di Brooklyn. Ternyata di baliknya tersembunyi sebuah markas besar pengembangan ilmu pengetahuan dari Dr. Erskine. Sesampainya di sana, Dr. Erskine meminta untuk memulai persiapan melakukan prosedur transfer serum ke tubuh Steve Rogers. Di sana juga sudah hadir Kolonel Philip, Senator Brand, dan juga Fred Clemson dari Departemen Luar Negeri, yang ternyata adalah Hans Kruger, anak buah Schmidt yang menyamar. Percobaan serum super soldier pun akhirnya dimulai dan operatornya adalah Howard Stark yang ternyata ikut serta dalam pengembangan serum super soldier ini. Ketika proses injeksi serum super soldier sudah mencapai tahapan 70%, Dr. Erskine justru khawatir dengan keadaan Steve Rogers yang terlihat tersiksa di dalam tabung. Lalu kemudian memerintahkan Howard Stark untuk menghentikan proses injeksinya. Namun, Rogers justru berteriak dari dalam tabung dan mengatakan dirinya siap menghadapi situasi tersebut dan proses injeksi pun dilanjutkan hingga mencapai 100%. Steve Rogers yang awalnya kurus kering, pendek dan lemah, kini berubah menjadi seorang pria dengan tubuh kekar berotot lebih tinggi dan tentu saja lebih good looking daripada sebelumnya. Namun, situasi berubah ketika Kruger memulai aksinya mencuri satu botol serum yang tersisa dan berhasil menembak Dr. Erskine. Rogers yang marah setelah melihat Dr. Erskine tewas, kemudian mengejar Kruger yang kabur dengan menggunakan mobil. Rogers yang kini memiliki kecepatan lari di atas manusia normal, berhasil menyusul Kruger. Tapi Kruger malah menyandra seorang anak dan kemudian kabur menggunakan kapal selam yang telah disiapkannya. Rogers ternyata tidak menyerah, dia melanjutkan pengejaran sampai ke dalam air dan berhasil membawa Kruger kembali ke daratan. Namun botol serum yang dicurinya terjatuh dan pecah. Untuk menghindari interogasi, Kruger memilih bunuh diri dengan mengkonsumsi pil beracun. Sementara itu, orang-orang kepercayaan Adolf Hitler datang ke markas Hydra untuk meminta pertanggungjawaban dana yang telah diberikan oleh Hitler. Ternyata selama ini Schmidt tidak pernah memberikan senjata yang diinginkan oleh Hitler. Para utusan Hitler ini akhirnya marah kepada Schmidt karena tahu kota Berlin menjadi salah satu kota yang akan dihancurkan dan menganggap Schmidt telah berkhianat kepada Hitler. Karena kedoknya sudah terbongkar, Schmidt membunuh mereka semua dengan menggunakan senjata canggihnya yang telah dimodifikasi dengan kekuatan terserak. Dan Schmidt menyatakan pemisahan dirinya dari Jerman. Schmidt mengatakan Hydra tidak akan berkembang jika terus berada di bawah kendali Adolf Hitler. Sementara itu, Howard Stark yang sedang memeriksa kapal milik Kruger meyakini bahwa kapal selam itu dibuat dengan teknologi canggih yang dibuat oleh Hydra. Kolonel Philip pun memerintahkan Peggy Carter dan Howard Stark untuk pergi bersama dengan pasukan untuk menghadapi Hydra. Steve Rogers yang kini telah berubah menjadi manusia super dan sangat ingin memulai aksinya untuk melawan Hydra, malah diperintahkan pergi ke tempat lain. Karena Kolonel Philip yang masih belum percaya dengan kekuatan hasil eksperimen dari Dr. Erskine, dia lebih memilih percaya kepada pasukannya. Di sisi lain, Senator Brand malah menginginkan Steve Rogers dikenal oleh masyarakat dan ingin menjadikannya headline koran. Rogers pergi berkeliling dunia dengan kostum warna-warninya sebagai Kapten Amerika. Rogers bahkan memainkan peran dalam sebuah film perang yang malah menjadikan dirinya sebagai seorang artis. Dia bahkan mendapatkan cetakan buku komik yang merupakan komik Kapten Amerika pertama isi nomor 1 yang rilis di dunia nyata. Suatu ketika, Steve Rogers sebagai Kapten Amerika berpidato depan para prajurit untuk mengajak mereka menjadi sukarelawan ikut dengan dirinya melawan Adolf Hitler.
Rupanya, para tentara tersebut tidak berminat dan mereka hanya menginginkan cewek-cewek bohai tampil di hadapan mereka. Mereka bahkan melempari kapten mereka yang malah dianggapnya sebagai lelucon. Peggy Carter datang menemui Steve Rogers sambil mengingatkan bahwa dirinya sepertinya hanya dijadikan tikus percobaan oleh Kolonel Philip dan bahkan dijadikan sebagai kera penari oleh Senator Brand, yang mana ini jauh dari harapan Dr. Erskine terhadap Steve Rogers. Peggy Carter juga memberikan informasi kepada Steve Rogers bahwa ada 200 prajurit dari Infanteri 107 yang menghadapi Smith, yang hanya menyisakan 50 orang yang berhasil pulang sementara sisanya tidak diketahui keberadaannya. Mendengar kabar tersebut, Roger malah teringat kepada Bucky yang ditugaskan di Infanteri 107. Ia lalu menghadap ke Kolonel Philip untuk mencari tahu keberadaan sahabatnya tersebut. Kolonel Philip memberitahu kalau Bucky tidak ada dalam daftar nama pasukan Infanteri 107 yang berhasil selamat. Rogers yang merasa Kolonel Philip tidak memiliki rencana untuk menyelamatkan sahabatnya Bucky dan para prajurit yang lainnya, memutuskan untuk pergi seorang diri ke Austria untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Dengan dibantu oleh Peggy Carter, mereka berdua diantar oleh Howard Stark dengan menggunakan pesawatnya. Sayangnya, Howard Stark tidak bisa mengantarkan Rogers sampai ke titik tujuan karena musuh menyerang mereka di perbatasan, sehingga membuat Rogers memutuskan untuk terjun lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu di markas Hydra, Smith memperbanyak senjata ciptaannya dan menjadikan para tahanan yang merupakan pasukan Infanteri 107 sebagai pekerja untuk mempercepat penyelesaian senjata miliknya. Rogers berhasil menyusup ke markas Hydra dan masuk ke dalam kendaraan milik Hydra lalu menghabisi satu persatu penjaga yang ada di sana. Rogers berhasil menemukan para tahanan dan melepaskan mereka semua. Rupanya Bucky tidak berada di tempat tersebut. Para prajurit yang berhasil lepas lalu menyerang para penjaga Hydra dan berhasil menguasai senjatanya. Bahkan mereka juga menghancurkan tempat tersebut. Sementara Smith yang menyadari bahwa Steve Rogers lah yang menyerang mereka, kemudian mengaktifkan bom di seluruh area tersebut agar Steve Rogers dan lainnya tewas. Smith dan Dr. Zola kemudian mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi dari tempat itu. Rogers yang melihat Dr. Zola kabur, lalu masuk ke dalam ruangannya dan melihat peta yang menunjukkan lokasi markas Hydra yang lainnya. Di dalam ruangan tersebut, Rogers menemukan Bucky yang awalnya tidak mengenal dirinya dengan penampilan barunya. Kemudian mereka mencoba kabur dari tempat tersebut, namun bom yang telah diaktifkan oleh Smith akhirnya meledak, yang membuat mereka terjebak di tempat itu. Smith dan Dr. Zola kemudian menemui Rogers sambil mengatakan bahwa Dr. Erskine hanya membohongi Rogers dan Rogers akan berubah seperti Smith, di mana wajahnya yang sekarang yang telah rusak dan tidak berwujud manusia lagi. Smith juga memperlihatkan wujud aslinya yang bermuka merah berwujud tengkorak yang akhirnya kita kenal dengan nama Red Skull. Ini adalah efek samping dari penggunaan serum yang disuntikkan ke tubuhnya, seperti yang diceritakan oleh Dr. Erskine sebelumnya. Mengingat tempat tersebut sebentar lagi akan hancur, Smith dan Dr. Zola pun kabur meninggalkan Rogers dan Bucky yang terjebak di sana. Mereka berdua berusaha keluar dari tempat tersebut, namun setelah itu kondisi mereka tidak diketahui lagi. Di tempat lain, Kolonel Philip melaporkan kejadian tersebut dan upaya pengintaian mereka dari udara tidak menghasilkan apa-apa, sehingga mereka memutuskan bahwa Steve Rogers sudah tewas. Kolonel Philip juga tidak bisa memberikan sanksi kepada Peggy Carter yang membantu Steve Rogers melakukan aksi bunuh dirinya tanpa izin dirinya, dan juga kepada Howard Stark karena dia adalah kontraktor persenjataan angkatan darat nomor 1 di dunia. Peggy Carter merasa bahwa tindakannya tersebut tidak salah, dan dia yakin kalau Steve Rogers akan berhasil menuntaskan misinya tersebut. Tiba-tiba dari luar semua orang berteriak, hingga Kolonel Philip dan Peggy Carter pun ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi. Rupanya Steve Rogers datang bersama Bucky dan para prajurit lainnya yang menjadi tawanan Hydra. Steve Rogers lalu melaporkan dirinya kepada Kolonel Philip dan menyerahkan diri karena telah melakukan pelanggaran disiplin. Rupanya Kolonel Philip merasa bahwa Steve Rogers tidak berhak untuk mendapatkan hukuman dan justru mengucapkan selamat atas keyakinan Peggy Carter yang ternyata benar. Steve Rogers atau Kapten Amerika pun dianggap pahlawan oleh para prajurit di divisi tersebut. Ia juga mendapatkan medali kehormatan dari Senator Brand, namun rupanya Rogers justru tidak menghadiri upacara kehormatan tersebut. Di sini ada penampilan cameo dari Stan Lee. Kapten Amerika bukan ciptaan dari Stan Lee, tapi ciptaan dari Joe Simon. Namun ada beberapa karakter dalam film ini yang merupakan karakter ciptaan dari Stan Lee, yaitu Peggy Carter dan juga Nick Fury, yang nanti akan muncul di akhir film. I thought he'd be taller. Rogers berhenti menjadi kera penari untuk Senator Brand dan memilih berada di kamp militer sambil menunjukkan lokasi tempat pabrik senjata Hydra yang pernah dilihatnya di markas Hydra sebelumnya. Kolonel Philip lalu memerintahkan Rogers untuk membentuk tim dan menyerang tempat persenjataan Hydra tersebut. Rogers memilih tim terbaiknya, dan mereka semua adalah para prajurit yang berhasil dibebaskan dari markas Hydra yang menunjukkan markas Hydra yang berada di Austria.
Sementara itu, Peggy Carter memberitahu Rogers bahwa Howard Stark memiliki sebuah persenjataan baru yang diperuntukkan untuk Kapten Amerika. Sambil menyebut bahwa setelah perang berakhir, Peggy Carter bersedia untuk beransah dengan Steve Rogers dan siap menjadi pasangan yang tepat untuk dirinya. Ketika Rogers berada di ruang tunggu untuk bertemu dengan Howard Stark, Peggy Carter malah memergoki Rogers sedang bercuma dengan staf Howard Stark, yang membuat hatinya hancur dan kecewa dengan Rogers. Setelah itu, Howard Stark kemudian memberikan pilihan perisai atau shield kepada Steve Rogers, di mana terdapat berbagai macam pilihan yang bisa dipakai untuk melakukan aksinya. Steve Rogers malah memilih perisai bulat yang terbuat dari bahan vibranium yang nantinya akan menjadi senjata andalan Kapten Amerika. Saat Steve Rogers memamerkan shield barunya kepada Peggy Carter, tanpa ragu, Peggy Carter langsung melakukan uji coba terhadap ketahanan shield tersebut dengan penuh perasaannya. Rogers juga memberikan rancangan kostum yang akan digunakannya kepada Howard Stark. Akhirnya, dengan penampilan barunya, Kapten Amerika memulai aksinya bersama dengan timnya untuk menghancurkan satu persatu gudang persenjataan milik Hydra. Di tempat lain, Peggy Carter yang melihat rekaman ketika Rogers bertempur, melihat foto dirinya selalu dibawa oleh Rogers, yang membuat dirinya kembali membuka hatinya untuk Steve Rogers saya kecewakan sebelumnya. Smith juga dibuat kesal setelah melihat gudang-gudang persenjataannya yang hancur, membuat rencananya untuk menghancurkan dunia harus tertunda. Akhirnya Steve Rogers dan timnya memutuskan untuk menyerang kereta api yang membawa persenjataan milik Hydra yang dipimpin oleh Dr. Zola. Mereka bermaksud menangkap Dr. Zola karena Dr. Zola salah satu orang yang sangat diperlukan oleh Smith untuk mengembangkan senjatanya. Steve Rogers dan timnya melompat ke atas kereta tersebut dan berhasil masuk ke dalamnya. Sayangnya, dalam pertempuran ini, Bucky harus terjatuh dari atas kereta dan menyebabkan Steve Rogers larut dalam kesedihan karena kehilangan sahabat terbaiknya. Sementara itu, tim Steve Rogers berhasil menangkap Dr. Zola dan membawanya kepada Colonel Phillips untuk diinterogasi. Dalam interogasinya, Dr. Zola mengatakan bahwa Smith akan menggunakan senjata pemunah massal dengan memanfaatkan kota Tesseract untuk menghancurkan seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Colonel Phillips menjadi sangat khawatir dengan rencana Smith. Di tempat lain, Smith dan ribuan anak buahnya mempersiapkan pesawat canggih yang akan digunakan untuk menjalankan misinya. Sementara Peggy Carter mencoba menghibur Steve Rogers yang masih bersedih atas kematian sahabatnya. Peggy Carter mencoba meyakinkan bahwa kematian Bucky bukan merupakan tanggung jawabnya dan juga bukan merupakan kesalahannya. Setelah itu, Colonel Phillips menyampaikan bahwa Smith telah memulai aksinya dan akan menuju Atlantis untuk menghancurkan seluruh pesisir timur dunia. Dan waktu yang mereka miliki untuk menggagalkan rencana Smith adalah kurang dari 24 jam. Dengan mengendarai sepeda motor andalannya, Kapten Amerika memulai aksinya dengan menembakkan satu persatu anak buah Smith yang menghadangnya di perjalanan. Kapten Amerika kemudian terdesak dan berhasil ditangkap oleh anak buah Smith. Smith yang marah kepada Rogers berniat untuk membunuhnya, namun untung saja timnya datang untuk menyelamatkan Rogers. Smith kabur menuju pesawatnya yang bernama Valkyrie. Rogers kembali berhasil mendapatkan shield-nya lalu pergi mengejar Smith. Sementara itu, Colonel Phillips dan Peggy Carter bersama dengan pasukannya telah bersiap menyerang ke dalam markas Hydra dan mencari satu persatu anak buah Smith. Mereka berdua kemudian menyerbu Rogers dengan menggunakan mobil canggih sepercepat milik Smith untuk mengejar pesawat dan mencegah Smith melakukan misinya. Sebelum masuk ke dalam pesawat, Rogers sempat-sempatnya menciumi Peggy Carter. Di dalam pesawat, Rogers kaget melihat senjata pemunah massal beserta alamatnya. Pesawat pengebom untuk menghancurkan kota New York sudah dilepaskan. Rogers segera mengikutinya. Setelah berhasil menguasai pesawat pengebom tersebut, Rogers kembali ke pesawat Smith. Di pesawat, Steve Rogers dan Smith akhirnya bertemu dan bertarung. Rogers berhasil menghancurkan desain buatan Dr. Zola yang di dalamnya terdapat Tesseract yang keluar dari tempatnya. Smith yang bermaksud mengamankan Tesseract tersebut malah tanpa sengaja membuka lubang cacing atau wormhole lalu membuat Smith terhisap ke dalamnya. Setelah itu, Tesseract terjatuh ke lantai pesawat dan menembusnya hingga akhirnya terjatuh ke lautan. Sayangnya, pesawat milik Smith rusak dan tidak bisa dikendalikan. Untuk mencegah pesawat terjatuh di pemukiman penduduk, Steve Rogers memilih untuk mendaratkannya di daratan Arktik, sambil mengucapkan perpisahan yang merupakan permintaan terakhirnya sebelum terjatuh kepada Peggy Carter, bahwa dirinya ingin mengajaknya berdansa. Pesawat pun akhirnya terjatuh dan tenggelam di bawah indahnya matahari senja. Sayangnya, Kapten Amerika nggak sempat ngopi sambil menikmati senja ini. Segala upaya yang dilakukan oleh Colonel Phillips untuk mencari Steve Rogers tidak pernah berhasil. Sementara itu, Howard Stark berhasil menemukan Tesseract yang akan ditelitinya. Colonel Phillips memberikan Peggy Carter berkas milik Steve Rogers yang diyakini telah tewas. Steve Rogers
terbangun di kamar rumah sakit yang bergaya tahun 1940-an dan mendengarkan siaran radio yang menyiarkan pertandingan baseball yang dihadirinya pada tahun 1941. Steve Rogers menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kemudian, dia pergi keluar rumah sakit untuk mengecek keadaan sekitarnya. Ternyata, daerah sekelilingnya telah berubah drastis dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, seseorang yang tidak dia kenali menghampirinya, dan dia adalah Nick Fury, yang merupakan agen rahasia dari S.H.I.E.L.D. Nick Fury lalu menjelaskan kepada Rogers bahwa dirinya telah tertidur selama 70 tahun. Kaget mengetahui kenyataan tersebut, Rogers malah mengingat kalau dirinya sudah punya janji untuk kencan dengan Peggy Carter. Begitulah alur cerita Captain America The First Avengers. Maaf kalau ada kesalahan dalam video ini. Kalau ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan ketika kami update video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.